Salve sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang kelemahan pendidikan kita. Sama saudara dan saudari terkasih, kelemahan pendidikan kita justru terletak pada belajar sebatas hafalan dan lupa esensi pemahaman. Kalau kita jujur, banyak pakar pendidikan mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita di Indonesia masih punya PR yang besar. Salah satunya soal kemampuan berpikir kritis. Mayoritas pelajar kita masih terjebak di pola belajar hafalan. Tugas utama mereka seolah cuma mengingat rumus, definisi, dan teori, tetapi berhenti sampai di situ. Akhirnya pengetahuan tidak benar-benar dipahami, apalagi jika digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Kelemahan banyak pelajar Indonesia adalah rendahnya literasi sains. Hal ini yang menyebabkan peserta didik kesulitan untuk memverifikasi informasi secara logis dan ilmiah. Secara sederhana, kita bisa katakan bahwa jika cuma hafal tanpa paham, maka otak kita tidak terlatih untuk menghubungkan teori ke dalam realita atau kenyataan hidup yang sesungguhnya. Jadinya kemampuan problem solving menyelesaikan masalah menjadi macet. Keputusan hidup pun kadang diambil tanpa dasar berpikir yang matang. Kita bisa membayangkan bahwa anak sekolah bisa hafal definisi ekosistem, tapi tidak memahami bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan sekitar. Bisa menghitung peluang di soal matematika, tapi bingung menerapkannya dalam keputusan sehari-hari. Inilah yang terjadi ketika pendidikan terlalu menekankan nilai di atas kertas daripada pemahaman yang mendalam. Dan inilah salah satu kritik terbesar terhadap kualitas pendidikan kita. Sistem masih lebih peduli sama angka di rapor ketimbang kemampuan anak untuk berpikir kritis. Padahal dunia kerja dan kehidupan nyata tidak pernah bertanya tentang nilai ujian, tetapi bakal langsung diuji atau dites tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi apakah kita harus pasrah? Saya kira tidak juga. Masalah ini bisa dibenahi pelan-pelan, bukan cuma urusan sistem pendidikan, tapi juga cara kita mendekati ilmu. Mulailah dengan membaca bukan hanya untuk ujian, tapi untuk memahami. Cobalah bertanya, kenapa dan bagaimana setiap kali belajar, bukan cuma apa. Guru dan orang tua juga bisa lebih sering mengajak anak-anak untuk berdiskusi, biar anak terbiasa berpikir kritis dan terbuka. Sebab di dunia nyata yang membuat kita bertahan bukan kemampuan menjawab soal pilihan ganda, tetapi kemampuan mengimplementasikan pengetahuan dengan masalah hidup yang nyata. Literasi, logika, dan pemahaman itulah yang menjadi bekal hidup selanjutnya. Karena itu sama saudara, para sahabat, segenap keluarga terkasih, pendidikan bukan soal siapa yang paling banyak menghafal, tetapi siapa yang paling bisa menggunakan ilmunya untuk hidup. Kalau hari ini kita mulai belajar lebih dalam, mulai terbiasa berpikir kritis, maka pelan-pelan kita lagi membangun generasi yang bukan cuma pintar di kertas, tapi juga tangguh di dunia nyata. Inilah yang kita harapkan dari proses pendidikan dan pembinaan di sekolah, yakni menghasilkan peserta didik yang pintar secara akademik, tapi tangguh dalam bekerja karena mampu mengimplementasikan ilmunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.